Cek sound Eka. Cek cek. Cek 1 2. Cek 1 2. Oke. Iya. Cek 1 2. Baik. Halo, Bu Ambar, selamat sore. Sore, salam sehat. Suaranya Bu Ambar belum tembus, kalah sama hujan. Oke, suara saya sudah jelas. Halo Mbak Siti. Siti Kamaria. Kalau ini kurang jelas, saya bisa beralih ke headset ini. Halo, Bu Operator. Bu Operator. Guntur, Guntur. Oke. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Gambar. Halo. Batiknya sudah saya pakai ini. Kenapa, Pak? Ih, baju Batiknya baru. sudah saya pakai Megamendung merah. Keren Dan deh. mungkin itulah hari hujan ya, kalau pakai Megamendung. Baju baru. Sore Bapak Ibu. Cek 1 2 3. Cek. Cek 1 2 3. Halo, selamat sore. Gilang Ramadan, Krismawati, Sore Pak. Elianti, dan partainya yang baru bergabung. Halo, kita bisa cek dulu ya suara ya. Kondisi sedang hujan. Harus lengkap. Halo, selamat sore Pak Kus. Nyalakan dulu, Pak. Buka moodnya Pak. Suara pian kada terdengar. Di sini hujan lebat Pak. Nah, ini dia. Oh, ya. Mana Mbak Siti ini? Antar ke belakang. Cek 1 2, cek 1 2. Oke, jelas. Tes, halo Petas. Kamu sih sekolah ya? Iya, hujan di sekolah nih Bu.
Biasa teman sama operator sini. Ada 2 bidadari yang menemani. Iya, saya nggak berani sendiri di rumah. Kayak itu. Ada di sini. Halo, selamat sore. Sore bakar, Petra. Oh, Mine. Selamat sore, Bos Ramine. Suaranya nggak tembus nih Bu Mine. Kalah oleh hujan kan kita ini kira-kira ya. Kok suaranya oh, nampak jelas ini. Oke, Ila Lestari ya. Ini ada chatting ini. Saya nggak ada orang tua untuk mendampingi. Nggak apa-apa ya. Penting kamu sendiri yang hadir ya. Kamu sendiri yang hadir dan bisa bergabung ya di bagian ini. Walaupun tanpa orang tua nggak bisa. Ya. Mohon perhatian kepada seluruh peserta didik, kameranya on ya, dalam kondisi on karena ini kita direkam, kemudian akan diambil foto screenshotnya untuk di dan laporan kita ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bahwa kita telah melaksanakan sosialisasi. Kemudian nanti ada absen di akhir acara, nanti akan di-share oleh wali kelas. Oke, ini bisa ya, apa namanya? Bahaya soalnya, soalnya apa ada semua istri.
di chat saja ya. Waktu kita sudah 15.32 menit. Jadi kalau Bang bisa di chat kapan kita mulai. Pak Ananto masih belum bergabung ya, sepertinya. Oh ya. Sorry, Pak Ananto. Selamat sore Pak. Suara saya jelas terdengar Pak Ananto. Cek. Ini suaranya tidak dua arah. Karena ini dari operator sepertinya di download suara dari saya sendiri. Saya tidak mendengar suara-suara dari Bapak Ibu sekalian. Halo, cek Bu Mbak Siti ada ya, Mbak Siti. Repot ini. Cek 1 2. Cek 1 2 1 2. Jelas Pak Etas. Pak Etas di Sawit Halo Raya Mbak hujan- Siti. Di Sawit Raya hujan nggak Pak Etas? Ini suaranya tidak terlalu jelas terdengar Ibu Siti. Deras Pak, hujan di atas. Cek 1 2. Setelan tadi mau. Suara Pak Etas terdengar jelas ya Pak Etas. Pak Etas suaranya terdengar jelas. Oh iya. Oke, ini sudah jelas. Cek. Ya nggih, jelas suara Pak Etas nggih. Ya ya. Terus lupa ini ya apa setelan ini. Pak Etas, monitor Pak Etas. Siap. Oke. Mohon izin Pak Ananto. Oke. Apakah waktu ini sudah bisa kita mulai? Bagaimana Bu Ambar? Sudah bisa dimulai? Bu Ambar? Ya, baru pesertanya baru 51 orang termasuk satu kepala sekolah dan PBP. Jadi masih paronya belum ada ya Pak. Berarti tunggu dulu ya, 5 Ya. menit atau 10 menit lagi, 5 menit, 10 menit lagi ya? Ya, boleh. Kita tunggu 5 menit lagi ya Pak. Ya, 5 menit lagi ya. Oh, ini dulu ya. Bapak Ibu wali kelas bagaimana, sudah diingatkan kembali kan kalau kita kegiatan penting ini kepada peserta didiknya, Bu Ayu, Bu Rayana, Pak Rahmat, dan Ibu Lestari. Sudah Bu. Oke. Konfirmasi hadir ya, wajib hadir ya, Iya. hadir. Karena di presensi itu juga ada pertanyaan dari saya, jadi kalau mereka harus sekedar absen saja, tidak ikut kegiatan, itu tidak bisa menjawab. Dari Ibu.
Pak Kus, Cilikriwut hujan ya Pak Kus? Lebat Pak. Lebat sekali di sini. Sama Pak. Ini nyari ketelan suara kita. Siapa tahu tempat Pak Kus nggak hujan? Saya di sekolahan Pak. Wah, di sekolah. Ditemani 2 bidadari di sekolahan ini Pak. Oh iya kah? Nah iya mantap. Ya. Hujan lebat ya Pak di sini. Mau saya bergabung tadi, cuma keburu hujan turun. Mau bergabung, keburu hujan. Iya. Pada seluruh peserta didik, harap kameranya di-on-kan ya, jangan di-off-kan. Jadi kita mau ambil dokumentasi dan akan direkam kegiatan ini. Semua on kamera. Berdampingan dengan orang tua atau walinya ya. Bisa kita mulai saja Pak Ekas. Suaranya nggak ada Pak Ekas. Suaranya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ulang, sosialisasi ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 Jumat tanggal 4 Maret tahun 2022 melalui aplikasi Google Meet akan segera kita mulai. Pertama-tama saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian, salam sehat dan salam jumpa ya melalui aplikasi Google Meet pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan susunan acara kita terlebih dahulu. Sekaligus nanti saya akan sampaikan tata tertib daripada pelaksanaan acara kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua, kita akan mendengarkan arahan dari kepala sekolah, dalam hal ini oleh Bapak Ananto SPD. Yang ketiga adalah paparan sekaligus sosialisasi ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Akademik oleh Bu Wahyuni yang Marwati. Yang keempat akan ada penyampaian informasi dari guru BPPK. Yang kelima penyampaian informasi dari bendaharawan BPP. Yang keenam ada tanya jawab serta hal-hal lainnya yang dianggap perlu. Dan yang ketujuh penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk membuka acara ini, mari kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita bicarakan pada sore hari ini termasuk sosialisasi di dalamnya mendapat restu daripada Tuhan yang Maha Esa. Mari Bapak Ibu sekalian, saya ajak berdoa dimulai. Berdoa cukup. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Sampit, Bapak Ananto Yubisono, rekan-rekan, para wakil kepala sekolah, Ibu dan Bapak wali kelas 12 MIPA maupun IPS, Ibu guru BPBK dan bendaharawan BPP. Ada baiknya pada kesempatan ini saya ingin perkenalkan, karena kemungkinan besar di antara kita, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, belum mengenal sosok-sosok daripada
manajemen di SMA Negeri 4 Sampit, mulai dari kepala sekolah, para wakil, dan wali kelasnya. Ya. Pada kesempatan ini saya akan perkenalkan untuk kepala sekolah SMA Negeri 4 Sampit, ini Pak Ananto Wibisono SPD. Ya. Pak Ananto. Kemudian wakil kepala sekolah di bidang kurikulum dan akademik, Ibu Wahyuni Ambarwati. Assalamualaikum Bapak Ibu semua, anak-anakku sekalian. Kemudian, selamat sore Bu. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Ibu Sri Harmina SPD. Selamat sore Bu. Selamat sore. Saya sendiri sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang kehumasan, yaitu Bapak Tashat. Kemudian Wali Kelas 12 kita ada Siswaan, 12. Di siswaan sudah. Begini. Ini dari 12 MIPA 1 Bu Ayu Widiati ya. MIPA 2, Pak. MIPA 2. Kedua, mohon maaf keliru. Ya. Kayak Ibu Ayu Widiati. Kemudian Wali Kelas 12 MIPA 2 Ibu Rayana SPD. Balik Pak. MIPA 1. Balik lagi, Pak. Ya biar rame. Nah, konsen kan hujan ini. Dari kelas 12 IPS 1 Ibu Lestari SPD ada hadir? Ada kegiatan Pak. Ada kegiatan. Baik. Kemudian dari kelas 12 IPS 2 Pak Rahmat Yulianur SPD ada hadir? Halo, Pak Rahmat ada hadir? Oke. Kemudian kita juga ada pendampingan dari guru BPBK. Dalam hal ini ada Bu Purwandari SPD. Selamat sore Ibu. Selamat sore, Bapak. Sudah aktif. Ya, kemudian yang terakhir dari bendaharawan BPP, yaitu Bapak Kusransah SPD. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Demikian Bapak Ibu perkenalan singkat kami. Jadi nanti sejalan dengan waktu kita akan mungkin bisa bertemu kembali pada masa-masa yang akan datang. Namun pada hematnya pada sore hari ini kita akan mendengarkan sosialisasi sekaligus juga arahan-arahan yang akan disampaikan dari kepala sekolah dan beberapa narasumber lainnya. Baik, Bapak Ibu, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun keadaan kita sangat terbatas pada saat ini, tetapi pihak sekolah dalam hal ini di bidang kurikulum dan akademik berusaha untuk menyampaikan berbagai informasi. Terlebih ke depan kita akan bersama-sama menghadapi ujian akhir ya, ujian sekolah yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kita kelas 12. Dalam kesempatan ini tentu sangat penting bagi kita, terutama bagi Bapak Ibu sekalian, untuk mendampingi putra dan putri Bapak Ibu sekalian agar mengetahui dengan jelas apa saja yang perlu dipersiapkan guna kegiatan ujian sekolah nanti dan hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Dan dalam kesempatan ini juga saya akan menyampaikan tata tertib dalam kegiatan kita. Kita akan mendengarkan arahan dari kepala sekolah, kemudian dari Ibu Ambar dan lain-lain. Harap nanti suaranya bisa di-unmute ya, dimatikan ya, supaya kita dapat mendengarkan dengan seksama. Dan apabila nanti ada hal-hal yang ditanyakan, mohon dicatat terlebih dulu Bapak Ibu ya, mohon dicatat terlebih dulu, bisa di dalam kolom chat atau nanti menggunakan tanda raise hand ya, raise hand untuk bertanya apabila ada hal-hal yang tidak jelas. Dan kita nanti akan masuk kepada tahapan tanya jawabnya ya. Jadi itu tata tertib dan saya harap anak-anak sekalian sebisa mungkin untuk tidak mematikan ya videonya ya, melihat keaktifan kalian. Dan selebihnya saya harap juga sangat tertib dalam kesempatan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku,
kita akan langsung mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Sampit terkait dengan persiapan ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Kepada yang terhormat Bapak Ananto Wibisono SPD, waktu kami persilakan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Etas. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. Apakah suaranya bisa terdengar dengan jelas? Jelas Pak? Jelas ya. Oke, terima kasih. Iya, jelas. Jelas ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati tentunya Bapak Ibu orang tua dan wali murid yang sudah berkenan bergabung dalam tatap maya pada sore hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, Guru BP, dan bagian tata usaha bidang keuangan Bendaharaan BPW, dalam hal ini adalah Bapak Kusransyah. Serta yang tak lupa yang saya banggakan adalah anak-anak sekalian, peserta didik kelas 12 baik MIPA maupun IPS. Tentunya pertama-tama sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersyukur karena pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu dalam forum tatap maya pada sore hari ini. Meskipun pada situasi dan kondisi pada sore ini cuacanya agak kurang mendukung. Kebetulan di tempat kami hujannya luar biasa Pak, jadi ada noise-nya yaitu suara seng ya. Suara sengnya agak terlalu keras, mohon dimaklumi ya, karena mohon maaf juga saya tidak memakai headset, jadi mungkin suara yang nanti akan diterima di Bapak Ibu agak tercampur baur dengan suara-suara yang lain. Tetapi harapan saya tentunya tidak mengurangi makna dan tujuan dari kegiatan pada sore hari ini. Kenapa tujuan sore hari ini kita lakukan? Yang pertama tentunya dari wakil urusan kurikulum bidang akademik yang menjadi penanggung jawab utama kegiatan akademik, salah satunya adalah sosialisasi ujian sekolah yang akan kita laksanakan pada sore ini. Itu beberapa waktu yang lalu memohon kepada saya agar dilaksanakan sosialisasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Harapannya apa? Tentunya agar nanti ada kesamaan persepsi. Apa urgensinya, pentingnya ujian sekolah itu bagi peserta didik kita. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Ambar selaku penanggung jawab kurikulum, dan tentu juga agar biar terjadi pemahaman secara bersama tentang tata cara pelaksanaan ujian sekolah. Karena kita mengetahui bahwa saat-saat ini mulai tahun kemarin sampai saat ini kondisi pembelajaran kita belum normal. Artinya suatu saat bisa berubah-ubah tergantung dari situasi dan kondisi daerah kita masing-masing. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam minggu-minggu kemarin kita terpaksa melaksanakan pembelajaran secara daring lagi, PJJ. Artinya bahwa menurut kondisi dari pemangku wilayah, dalam hal ini adalah kita ikut dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, menilai bahwa kondisi untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka belum memungkinkan. Akhirnya pada minggu-minggu kemarin, kurang lebih 2 minggu, kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Akan tetapi, seperti yang saya sampaikan bahwa situasi akan dapat berubah ya. Mudah-mudahan nanti dalam minggu depan kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka lagi. Karena ada edaran lagi bahwa untuk yang kelas akhir mulai boleh diperkenankan untuk belajar di sekolah dengan skema tetap PTM terbatas 50%. Artinya 50% yang ganjil dan 50% yang genap secara bergantian. Nah, itu nanti juga akan disampaikan oleh Waka Kurikulum.
Tentunya tidak hanya di ujian sekolah, karena yang mengiringi kegiatan ujian sekolah itu banyak sekali. Ya, baik persiapannya, terus pelaksanaannya, dan evaluasinya, serta tanggal pelaksanaannya. Kebetulan nanti insya Allah rencana pelaksanaan ujian sekolah untuk jenjang SMA di Provinsi Kalimantan Tengah atau Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah itu menurut schedule yang sudah ada adalah akan dilaksanakan pada bulan April. Artinya pelaksanaan ujian sekolah itu di tengah bulan puasa ya, di saat saudara-saudara kita Muslim melaksanakan ibadah puasa. Tentunya hal ini juga perlu pengetahuan secara bersama oleh kita semuanya, baik Bapak Ibu, orang tua atau wali, bahwasanya kegiatan ujian sekolah ini tidak boleh ditinggalkan. Nah, disinilah nanti akan disampaikan kisi-kisi pelaksanaan dan evaluasi, dan nantinya kami mohon juga Bapak Ibu untuk memberikan sumbangsih saran atau masukan terkait dengan putra-putri Bapak Ibu masing-masing apabila nanti kemungkinan mendapatkan kendala dalam pelaksanaan ujian sekolah yang akan kita laksanakan bulan depan. Ini penting agar kendala-kendala yang dihadapi oleh putra-putri Bapak Ibu ataupun Bapak Ibu dalam memotivasi dan mempersiapkan segala sesuatunya bagi putra-putri Bapak Ibu dalam pelaksanaan ujian sekolah, kami bisa menampung dulu dan kami akan upayakan agar kendala-kendala itu nanti bisa kita carikan solusi dari pihak sekolah. Tentunya harapan kami dari pihak manajemen, dari semua guru dan warga SMA Negeri 4 Sampit, harapannya adalah bahwa pelaksanaan ujian sekolah itu harus sukses. Artinya semua peserta didik yang ada di kelas 12 itu sudah harus mengikuti semuanya. Artinya bahwa pelaksanaan ujian itu tidak hanya di ujian teori yang akan dilaksanakan pada bulan April, tetapi sebelumnya didahului dengan ujian-ujian praktek, dan semua peserta didik wajib sudah menuntaskan untuk ujian prakteknya, dan nanti di bulan April sudah harus mengikuti ya proses ujian sekolah. Nah, tentunya kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi oleh peserta didik dan mungkin juga orang tua, karena pelaksanaannya nanti akan menggunakan sistem berbasis komputer atau handphone atau Android atau smartphone. Artinya dari sisi kesiapan peserta didik, dari sisi kesiapan orang tua mulai sekarang agar dikontrol. Hal ini sangat penting karena pada saat nanti pelaksanaannya tidak terganggu anak-anak kita dalam mengikuti ujian sekolah dan tidak terbebani. Jadi putra-putri kita nanti hanya tinggal belajar dan melaksanakan ujian sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh sekolah. Nah, mungkin setelah rangkaian itu, mungkin ada hal-hal yang lain, nanti juga mungkin Bapak Ibu mau disampaikan, silahkan. Pokoknya dalam hal ini, kami dari sisi manajemen, saya berterima kasih karena pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahim, ya. Pertama itu juga penting, yang kedua adalah agenda yang berikutnya adalah menyampaikan informasi atau sosialisasi yang sangat kegiatan yang sangat penting yang akan dilaksanakan oleh anak-anak kita kelas 12. Tentu dorongan, motivasi dan peran orang tua sangat kami harapkan sehingga nanti semua peserta didik yang ada di kelas 12 saat ini semua dapat mengikuti kegiatan ujian sekolah sampai selesai tanpa ada ketinggalan satu bidang atau satu mata pelajaran satupun. Artinya semuanya diikuti semua. Terus kemudian Bapak Ibu, setelah rangkaian ini tentunya kegiatan peserta didik di kelas 12 sudah selesai karena muaranya adalah ujian sekolah. Sedangkan untuk pengumuman nanti akan dilaksanakan setelah ujian sekolah ini berakhir. Kemungkinan biasanya adalah pada bulan Mei. Akan tetapi di dalam sekolah itu tahun pelajaran tidak hanya 10 bulan
Artinya tanggung jawab administrasi tetap dari bulan Juli ke Juni. Meskipun nanti anak-anak kita itu selesai ujian sekolah di akhir April dan mungkin pengumuman di bulan pertengahan Mei ya atau akhir Mei, itu juga nanti masih punya kewajiban administrasi sampai bulan Juli, karena kewajiban administrasi adalah dalam 1 tahun pelajaran, artinya 12 bulan. Nah, itu juga perlu kita pahami sama-sama, karena memang ini juga sudah menjadi kesepakatan, sudah menjadi persetujuan ketika Bapak Ibu menyekolahkan anak-anak kita di SMA Negeri 4 Sampit. Tentunya dari pihak manajemen kami ingin memastikan bahwa kami ingin dan berupaya melakukan apapun yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu. Dan tentunya komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi yang paling penting saat ini dari pihak sekolah dan para orang tua sangat kami harapkan tidak hanya nanti berhenti pada saat anak-anak kita menerima ijazah saja, tetapi kami juga memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu wali murid apabila mau berkonsultasi, silahkan datang ke sekolah. Misalkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri swasta atau maupun ke jenjang-jenjang lain, kami pihak sekolah welcome menerima dan nanti siap membantu semampu kami agar nanti setelah kegiatan ujian sekolah ini selesai dan penerimaan ijazah itu sudah selesai, putra-putri Bapak Ibu bisa menentukan pilihan-pilihan yang tepat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada sore ini. Mudah-mudahan ini semakin banyak ya, karena dari jumlah siswa kita 100-an yang saya lihat ini masih yang bergabung 76. Mudah-mudahan nanti sambil jalan Bapak Ibu yang lain yang mungkin saat ini sedang di perjalanan pulang dari pekerjaan untuk nanti bisa bergabung, dan tujuan dari kegiatan sosialisasi ini nanti bisa dipahami secara bersama-sama, dilaksanakan secara bersama-sama, dan tentunya muaranya adalah bahwa pelaksanaan ujian sekolah di SMA Negeri 4 Sampit nanti akan dilaksanakan dengan sukses, aman, dan lancar. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas paparan dan juga arahan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Ananto Ibisan SPD. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang dapat kita jadikan inti daripada apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya acara kita hari ini Google Meet adalah persamaan persepsi di antara kita, antara pihak manajemen sekolah dan juga dengan orang tua dan wali. Kemudian untuk pelaksanaan ujian sekolah, ini kita sudah mendengarkan dari Bapak Kepala Sekolah langsung akan ada perubahan ya, akan ada angin segar begitu bagi anak-anakku kelas 12, bahwasanya nanti untuk persiapan kita sudah bisa melaksanakan PT, namun masih terbatas ya. Dan juga mulai dari saat ini Bapak Ibu sekalian serta anak-anakku yang tidak didampingi orang tua agar segera mengkondisikan penggunaan handphone maupun smartphone ya sejak saat ini guna nanti persiapan kepada pelaksanaan ujian sekolah. Dan yang terakhir tadi saya mencatat bahwa pihak sekolah dalam ini manajemen SMA Negeri 4 Sampit welcome kunjungan Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua dan wali daripada siswa untuk melaksanakan sharing kepada pihak sekolah terkait dengan tujuan ya anak-anak kita hendak melanjutkan ke perguruan tinggi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan melanjutkan kepada acara yang kedua. Ini adalah acara inti, yaitu paparan sekaligus juga sosialisasi
tentang ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Akademik, yaitu Ibu Wahyuni Ambarwati, SPD, MM. Untuk Bu Ambar, waktu selanjutnya saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Etas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 4 Sampit, Bapak Ananto Wibisono SPD, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kelas, Koordinator BP, yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik, Pak Kusransah, selaku Bendahara BPP, Ibu Purwandari selaku Koordinator BPBK yang saya hormati, dan yang sangat saya banggakan adalah peserta didik kelas 12 SMA Negeri 4 sampai tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan saya dari kurikulum. Sebelumnya saya perkenalkan kembali, nama saya Wahyuni Ambarwati, SPDMM. Selain mengajar fisika, saya diberikan tugas tambahan menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Ya, jadi kurikulum ini menangani proses pembelajaran putra-putri, Bapak Ibu, dari mulai masuk kelas 10 sampai ke kelas 12. Ya, tanpa terasa putra-putri kita sebentar lagi akan menyelesaikan pembelajarannya di SMA Negeri 4 Sampit, ya. Tanpa terasa terpotong oleh pembelajaran jarak jauh. Jadi bertemunya tatap muka di sekolah bisa dihitung dengan hitungan bulan saja. Baiklah Bapak Ibu, kenapa saya mengadakan kegiatan ini? Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita harus memberikan sosialisasi kepada orang tua untuk memberikan paling tidak mengetahui proses pembelajaran putra-putrinya akan berakhir di bulan Mei 2022. Sebelum-sebelumnya kita bertemu tatap muka karena kondisi kita yang belum normal, jadi kita tidak bisa bertemu tatap muka, maka kita adakanlah dalam dunia maya saja dulu. Nah, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, karena ini untuk dokumen kurikulum, karena saya harus melaporkan kegiatan ini kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, karena setiap ini ada diminta foto, jadi saya minta tolong on kamera. Jadi kami akan meng-screenshot kegiatan kita pada sore hari ini, dan ini kegiatan ini direkam juga. Nah, baiklah Bapak Ibu, saya sebelumnya mohon maaf mungkin mengganggu istirahat Bapak Ibu. Saya sengaja aktivitas sore karena kalau pagi hari mungkin lebih mengganggu lagi ya. Terima kasih. Nah, baiklah, saya langsung menyampaikan saja tentang paparan tentang ujian sekolah, di mana ujian sekolah ini terakhir itu sebagai penentu kelulusan. Sebelumnya ujian nasional itu kalau tidak salah itu di tahun 2019 itu sudah ditiadakan. Jadi kelulusan di tangan sekolah. Jadi dari 2020-2021 sekarang kita akan melaksanakan ujian sekolah sebagai syarat ya kelulusan di jenjang SMA. Mohon dicek apakah tampil presentasi saya. Ya, Ya, terima kasih. Sosialisasi ujian sekolah kelas 12 tahun pelajaran 2021-2022. Tanpa terasa putra-putri Bapak Ibu akan menyelesaikan pembelajarannya di SMA Negeri 4 Sampit. Kalau tidak ada perubahan, biasanya itu pengumuman tanggal 2 atau sampai tanggal 3 bulan Mei. Nah,
Untuk ujian sekolah itu adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajarnya. Jadi di sini ujian sekolah dimaksudkan untuk pengukuran capaian kompetensi yang dimulai dari kelas 10, 11, dan 12. Nah, untuk dasarnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Jadi untuk penilaian itu ada dua, Bapak Ibu, penilaian dari sekolah, dari satuan pendidikan, dan penilaian dari pemerintah. Nah, karena berubah peraturan, maka 2019 itu penilaian semua diserahkan kepada sekolah. Tapi tetap pihak pemerintah bertanggung jawab karena apa? Erapor, putra putri Bapak Ibu dari kelas 10, 11, 12 semuanya terekam di kementerian. Jadi mereka sudah tahu, jadi nilai-nilai itu sudah terekam di kementerian. Bahwa sebagai tindak lanjut dipandang perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan ujian sekolah SMA, ya, SMK, SLB, Provinsi Kalimantan Tengah, tahun pelajaran 2021-2022 dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, bahwa untuk SMA, SMK, dan SLB adalah kita di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, bukan Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi untuk SD dan SMP itu di kabupaten, tapi kalau SMA, SMK, dan SLB kita Dinas Pendidikannya adalah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sudah mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan ujian sekolah. Berdasarkan petunjuk teknis ujian sekolah dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, pelaksanaan ujian sekolah SMA pada tanggal dilaksanakan 18 sampai dengan 26 April 2022. Ya. Nah, di sana masih jadwal masih bisa kita atur, jadi kami merencanakan, insya Allah dilaksanakan tercapai ya, tidak ada halangan. Kami berencana untuk memajukan ujian sekolahnya yang teori. Kenapa? Karena tanggal 26 April itu sudah akhir bulan April. Kami kurikulum harus persiapan penetapan nilai dari mulai rapor, ujian praktek, ujian sekolah ya. Nah, mengantisipasi awal Mei itu kelulusan SMA. Di petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi itu belum menentukan kapan kelulusan, jadi masih akan direncanakan atau masih akan diinformasikan lebih lanjut. Maka kami mengantisipasi hal itu dengan memajukan 1 minggu. Jadi anak-anakku semua harap segera mempersiapkan untuk ujian sekolah teori. Kita akan memulai Senin 11 April sampai dengan 20 April 2022. Kemudian ujian sekolah praktik ditentukan oleh satuan pendidikan masing-masing yang dilaksanakan sebelum atau setelah ujian sekolah teori. Nah, untuk ujian sekolah praktek telah dilaksanakan sejak bulan Februari 2022. Mohon Bapak Ibu untuk mengecek putra-putrinya sampai di manakah perkembangan ujian praktik. Karena terus terang ya, kemarin ketika kita pembelajaran tatap muka walaupun terbatas, itu peserta didik bisa kita raih ya, bisa kita rangkul, bisa kita bisa kita ketemu langsung, itu lebih mudah untuk mengingatkan, menagih. Tapi ketika PJJ ini kembali pembelajaran jarak jauh, kembali susah dijangkau sesuai dengan sesuai dengan sinyal. Jadi susah untuk dijangkau, susah untuk mengumpulkan tugas karena sinyal dan lain sebagainya. Jadi tolong Bapak Ibu untuk mengingatkan putra-putrinya, karena syarat untuk mengikuti ujian sekolah teori harus sudah menyelesaikan ujian praktik. Kemudian syarat mengikuti ujian sekolah teori, peserta didik harus menyelesaikan ujian praktik. Nah, kami masih memberikan kesempatan kepada putra-putrinya atau peserta didik yang belum menyelesaikan karena PJJ ini, tolong dihubungi guru mata pelajarannya. Nanti kurikulum yang kebingungan kalau nilainya sampai kosong ya. Kemudian
Ujian sekolah SMA, SMK Provinsi Kalimantan Tengah tahun pelajaran 2021-2022 dilaksanakan melalui ujian sekolah berbasis komputer (USBK). Karena pandemi kita dilarang berinteraksi dengan berbasis kertas. Ada yang boleh berbasis kertas, ya, ada, cuma boleh diperbolehkan, tapi karena kita kondisinya nanti lebih aman berbasis komputer atau HP-nya masing-masing. Ya, jadi lebih aman. Kalau berbasis kertas kan kertasnya dipegang-pegang sama orang banyak ya. Kemudian pelaksanaan USBK dapat menggunakan perangkat seperti PC, laptop, tablet, dan smartphone. Aplikasi yang kami gunakan adalah AIUCBT. Jadi menggunakan akses point dan tidak menggunakan paket data. Jadi tenang saja, tidak mengganggu paket datanya. Nah, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, nanti kalian kalau misalnya ada masalah di HP-nya, Android-nya ada masalah, nah silakan hubungi Bu Ambar, nanti akan kita data, hubungi wali kelas, nanti akan kami data, nanti yang tidak punya atau rusak Android-nya kita berikan tempat di lab TIK, menggunakan PC di lab TIK. Oh ya, poin-poinnya nggak jalan ya, bentar. Nggak jalan. Kalau ini jalan ya? Enggak Bu, malah keluar gitu. Keluar itu. Keluar Bu. Nggak jalan. Oke ya, sebentar. Saya ulangi lagi. Ya. Bisa tampil lagi? Bisa, Bu. Oke. Kalau ini jalan? Sudah Bu, jalan Bu. Ya, Oh iya, jalan. saya lupa. Ya, siap. Kalau Google Meet nggak bisa ini ya slideshow ya. Jadi kalau Zoom yang baru bisa, ya lupa, maaf. Oke, jadi nggak usah di slideshow. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi syarat mengikuti ujian sekolah adalah ujian praktek harus sudah diselesaikan. Kemudian untuk pelaksanaan US kita berbasis komputer, maka dinamakanlah ujian sekolah berbasis komputer, menggunakan PC, laptop, tablet, dan smartphone. Nah, aplikasi yang digunakan AIUCBT, menggunakan akses point, tidak menggunakan paket data, jadi tenang saja tidak mengganggu paket datanya. USBK tahun 2021-2022 dilaksanakan secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Nanti tim Satgas akan memantau pelaksanaan US dari mulai seperti biasa ketika kita PTM, bahwa dimulai dari cek suhu tubuh, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, anak-anakku semua, ya peserta didik, ya yang saya banggakan ini, dan sebentar lagi akan menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Ini jadwal ujian sekolah SMA. Nah, karena tanggalnya tadi kita berubah, nanti tanggalnya akan disesuaikan. Ada 14 mata pelajaran yang harus ditempuh MIPA dan IPS, ya, dari agama, bahasa Indonesia, ya, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu putra putrinya menempuh pelajaran sebanyak 14 mata pelajaran selama kelas 12 ini. Kelas 10 mereka 15, kelas 11 14, kelas 12 14 mata pelajaran peminatan MIPA dan IPS. Nah, mohon Bapak Ibu kembali saya minta tolong untuk mengingatkan agar menyelesaikan ujian prakteknya. Bisa ingat ya Bapak Ibu, anak-anakku, Bapak Ibu guru, maaf wali kelas, jalan ya ininya ya, PowerPoint-nya. Jalan Bu. Oke. Nah, kita langsung ke kriteria kelulusan. Nah, jadi ini saya sampaikan di awal supaya semua siap bahwa walaupun kelulusan di sekolah, nah, belum tentu lulus ya. Nah, jadi ada kriteria kelulusannya. Jadi kriteria kelulusan dari satuan pendidikan minimal mempertimbangkan hal-hal berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Kelas 10, kelas 11, kelas 12, ujian praktik, dan ujian sekolah. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai sikap perilaku minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian sekolah
yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan masing-masing. Kalau tidak ikut ujian praktek, tidak bisa ikut US. Kalau nggak ikut US, bisa nggak lulus. Ya, jadi tolong diperhatikan semuanya. Jaga kesehatan, jaga keselamatan supaya bisa menempuh US dengan lancar. Nah, untuk penjaminan mutu lulusan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan formulasi perhitungan nilai akhir NA US sebagai berikut. Nah, jadi sudah ada pembobotannya Bapak Ibu. Kita tidak bisa merubahnya, kita tidak bisa lagi utak-atik nilai, apalagi kelas 10, 11, dan 12 semester 1 ini rapot sudah terkirim ke akun dan terekam sudah, jadi kita tidak bisa merubah ya. Kalau rapotnya ada yang hilang, saya nggak bisa download lagi karena sudah ditutup. Kurikulum tidak bisa berdownload, hanya bisa mendownload PDF-nya saja, tidak bisa merubah. Jadi mata pelajaran US yang ada nilai teori dan praktek diberi pembobotan nilai teorinya 60% dan nilai prakteknya 40%. Untuk kurikulum 2013, semua mata pelajaran itu ada nilai praktek keterampilannya dan nilai teori atau kognitifnya. Jadi pembobotannya 60% teori dan 40 praktik. Nah, silahkan untuk berjuang untuk mendapatkan nilai sebaik-baiknya karena nanti Ibu Kadek sudah siap dengan Excel-nya, sudah siap dengan aplikasinya untuk ke ijazah ya, untuk ijazah nanti Pak Etas yang menuliskan ijazah kalian semua. Kemudian formulasi nilai akhir NA-nya dengan pembobotan nilai ujian sekolah itu 40%, diambil 40% ya. Kemudian nilai rata-rata rapotnya semester 1 sampai 6 itu diambil 60%. Ya. Jadi semester 1 sampai semester 6 itu diambil 60%. Sambil di sini langsung saya sampaikan anak-anakku semua kelas 12 akan menempuh penilaian tengah semester tanggal 14 sampai 18 Maret 2022. Ya, nilainya untuk mengisi rapot semester 6. Ya, jadi saya sampaikan bahwa untuk mengisi nilai rapot semester 6, ya, peserta didik akan menempuh PTS dan nilai PTS itulah yang akan diambil sebagai nilai rapot semester 6. Bapak Ibu wali kelas mungkin nanti bisa menyampaikan kembali kepada peserta didiknya yang tidak hadir. Nah, batas NA, batas lulus ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan melalui rapat Dewan Guru dengan formulasi NA itu 60% dikali nilai rata-rata rapot ditambah 40% nilai US. Nah, ini nilainya ya. Ya, kalau untuk rekapan rata-rata alhamdulillah sudah berjalan dan sudah dimasukkan ke aplikasi. Rapot 1 sampai 5. Kalau sampai 6-nya belum karena kalian kan belum peserta didik belum menempuh ujian penilaian tengah semester. Nah, setelah diformulasikan misalnya nilai akhirnya 63, misalnya 63 ya. Nah, sedangkan KKM SMA Negeri 4 Sampit itu 72, nah maka kalau nilai akhir dia dapat 63, otomatis siswa tersebut tidak lulus. Nah, itu ya, jadi per mata pelajaran setelah dikalkulasikan rapot 1 sampai 6, ujian praktek diambil 40%, ujian sekolah diambil 60%, kita masukkan ke aplikasi menjadi NA. Kalau di NA-nya 63, KKM SMA 472, maka dinyatakanlah siswa tersebut tidak lulus. Tapi kalau hasilnya 72 atau di atas 72, pasti dia dinyatakan lulus. Oke. Nah, kelulusan siswa dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Nah, jadi di sini kelulusan dikembalikan ke Bapak Ibu Guru. Jadi kurikulum hanya menerima nilai. Kelulusan bukan di tangan kepala sekolah, bukan di tangan kurikulum, bukan di tangan Bapak Ibu wali kelas, tapi di tangan anak-anakku sendiri, anak-anakku masing-masing. Ketika dia mendapatkan nilai di atas KKM, maka dia pasti sudah dinyatakan lulus dan disahkan oleh kepala sekolah, disahkan oleh rapat Dewan Guru. Nah, Bapak Ibu, di sini saya minta tolong untuk kembali mengingatkan putra-putrinya dan anak-anakku semua untuk bisa memenuhi syarat-syarat kelulusan yang sudah ditetapkan sesuai juknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Oke, terima kasih. Saya masih minta waktu sedikit Pak Etas. Nanti kita sesi jawab, Mak. Cuma ini saya mau langsung lanjut dengan ini apa namanya tentang
apa LPMPT sebentar. Kebetulan ini Bapak Ibunya ada, saya mau lanjut ke PK sebentar ya. Ya, silakan Bu. Baiklah Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ya. Nanti sambil jalan kita ada sesi tanya jawab kan setelah ini. Nah, ini saya hanya menyampaikan tentang perkembangan peserta didik yang mengikuti LTMPT atau mengikuti tes masuk perguruan tinggi negeri. Nah, kalau dulu itu sebelumnya itu kita ada dengan jalur undangan, kita diundang atau kita mendaftar. Tapi kalau kali ini sudah 3 tahun ini kita melalui lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT, jadi tetap lewat sekolah. Ya. Untuk perkembangan selanjutnya, Bapak Ibu putra putrinya yang ikut LTMPT sudah melaksanakan pendaftaran final di tanggal 28 Februari kemarin. Nah, tapi saya sampaikan kembali bahwa untuk tahun ini mendaftar tes perguruan tinggi itu melalui LTMPT, lembaga tes masuk perguruan tinggi. Nah, ada 3 jalur penerimaan, yaitu jalur SNMPTN, jalur prestasi raport 1-5, jalur yang kedua adalah SBMPTN, ya, jalur UTBK itu ujian tes berbasis komputer, dan yang terakhir adalah yang ketiga jalur mandiri. Nah, anak-anak sudah mengikuti tahap yang pertama SNPTN. Apabila mereka lolos sesuai pilihannya, lanjut. Apabila mereka tidak lolos, mereka bisa melanjutkan lewat jalur SBMPTN, UTBK, dan jalur mandiri. Tinggal Bapak Ibu mempersiapkan anggarannya saja. Dari sekolah sudah memberikan fasilitas, membuat jalan. Anak-anak yang berjuang, terdidik yang berjuang, tinggal Bapak Ibu yang mempersiapkan anggarannya. Ya. Jadi ada 3 proses Bapak Ibu, SNPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Nah, ini untuk jalur SNPTN atau prestasi raport, ya, SNPTN ini seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Sudah selesai prosesnya Bapak Ibu di 28 Februari kemarin mereka sudah final. Nah, karena SMA Negeri 4 sampai akreditasinya A, insya Allah mudah-mudahan bertahan di 5 tahun ke depan tetap A, sehingga kuotanya adalah 40% Bapak Ibu. Jadi kita diberikan kesempatan 40% dari jumlah siswa. Nah, jumlah total siswa MIPA dan IPS, nah, jumlah total MIPA 56, ilmu pengetahuan sosial 50. Nah, karena 40% itu kita diberikan kesempatan kuotanya MIPA 23 dan IPS 20. Jadi pemeringkatan 23 besar MIPA dan 20 besar IPS diberikan kesempatan untuk mengikuti yang ingin melanjutkan perguruan tinggi negeri, mencoba Pak, belum tentu lulus ya, tapi mencoba, siapa tahu kita ada keberuntungan. Di sini kebetulan anak Pak Etas juga tahun kemarin lewat jalur SNMPTN, alhamdulillah diterima di pendidikan bahasa Inggris ya. Nah, kalau jalur SNMPTN hanya lewat jalur prestasi raport. Ada juga beberapa peserta didik yang masuk ranking tapi tidak mengambil karena berencana akan mengambil sekolah kedinasan ya. Jadi mereka ikutnya jalur SBMPTN, karena kalau jalur SNMPTN kalau lolos itu tidak bisa lagi mengambil jalur kedinasan. Bisa mengundurkan boleh, cuma mungkin nanti kuotanya yang akan datang itu kita akan dibatasi lagi ya, bukan di blacklist seperti kata Ibu Purwandari, tapi kita akan dikurangi jatahnya kuotanya ini. Alhamdulillah Bapak Ibu untuk MIPA yang sudah daftar finalisasi, mungkin di sini ada nama peserta, di antaranya ada nama putra putri Bapak Ibu, tolong didoakan semoga lolos sesuai cita-cita pilihannya dan Bapak Ibu tinggal mempersiapkan anggarannya. Jadi untuk MIPA ada 18 orang dari 23 kuota yang ada, MIPA 18 orang, 5 orang karena ini mencoba untuk jalur kedinasan.
Ya. Kemudian untuk IPS itu 12 orang. Ya, 12 orang dari 20 kuota pemeringkatan. Nah, jadi semoga dari sekian ini ada yang banyak yang lolos yang diterima sesuai pilihan program studinya masing-masing. Ya, amin. Nah, lanjut untuk UTBK nanti Bapak Ibu tadi kalau misalnya peserta didiknya nggak lolos di jalur rapot, mereka mau mencoba lagi UTBK. Nah, kalau UTBK dengan SBMPTN ini bayar tesnya. Nah, Bapak Ibu sekolah sudah memfasilitasi peserta didik ini untuk mengikuti tryout uji coba. Uji coba itu Dinas Pendidikan Provinsi bekerjasama dengan EduBrand atau EduBrand itu rekanan ya yang bergerak di bidang dunia pendidikan untuk mengadakan tryout UTBK. Jadi UTBK pertama sudah kita laksanakan, mereka sudah tahu grade mereka berapa. Nah, nanti UTBK yang kedua, tryoutnya yang kedua nanti akan dilaksanakan hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Mereka akan mencoba sekali lagi nyampe enggak grade-nya atau standar nilainya untuk daftar di perguruan tinggi yang mereka inginkan. Nanti mereka bisa tahu, bisa mengukur kemampuan. Oh, kalau yang kemarin kurang, berarti yang kedua ini harus bisa belajar lagi supaya grade-nya bisa naik lagi. Masih bisa didengar suara saya, Bapak Ibu? Masih, Bu. Oke. Nah, ini tes UTBK nanti yang akan dilaksanakan, dan ini kalau pelaksanaannya mandiri bayar ya Bapak Ibu. Nanti nanti putra-putrinya akan tahu mereka sudah diberikan materi ini, jadi mereka tahu akan kemana setelah SNMPTN gagal, akan mencoba SBM, seleksi bersama. Kalau seleksi bersama itu tidak lewat rapor, tapi lewat tes lagi, tes yang diadakan di universitas terdekat, yaitu di Universitas Palangkaraya. Walaupun pilihannya bukan di Palangkaraya, tapi pelaksananya tetap di Palangkaraya. Ini persyaratannya, semua memiliki akun LTMPT. Nah, UTBK-nya akan dilaksanakan di bulan, pendaftaran sudah mulai, yang nanti mau diperhatikan yang jalur kedinasan yang memilih SBMPTN itu pendaftarannya sudah mulai di 25 Maret ini sampai 15 April. Ya, kalau pendaftarannya uang pendaftaran lewat transfer bank. Ya, nanti ada mekanismenya. Nah, ya, baiklah, terima kasih. Mungkin ini dari saya, sekian presentasinya. Nah, ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini saya mohon sebagai kurikulum mewakili sekolah untuk sama-sama kita bekerja sama, ya, memotivasi anak-anak kita, mengingatkan ya bahwa perjuangan mereka habis-habisan di bulan Maret, April ini. Ya, jadi ibaratnya kalau kita anggap anak kita SMA sudah besar sudah dewasa, tapi enggak, ini belum bisa kita lepas Bapak Ibu. Jadi saya ini sampai digelari Ibu Tiri karena saya sering marah-marah itu di IPS, di BIPA, walaupun saya nggak ngajar di IPS, saya sering marah-marah, ayo ujian praktek segera diselesaikan, segera dikumpulkan gitu. Ya, jadi karena kurikulum jangan sampai menerima daftar nilainya itu kosong. Kalau kosong kan nggak bisa diupload. Ya, itu. Terima kasih Bapak Eka, sekian dari saya. Saya belum mengakhiri karena kita masih ada sesi tanya jawab, terutama tentang ujian sekolah. Baik, terima kasih atas paparan dan juga slide yang sudah ditampilkan oleh Bu Ambar. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu masih bertahan bersama-sama dengan kami, terlebih juga anak-anakku, karena ada beberapa orang tadi Bapak perhatikan sempat keluar ya. Jadi Bapak mohon untuk kesekian kalinya ya, bahwa hal ini sangat penting ya bagi kalian ya, terlebih yang tidak mendapat pendampingan dari orang tua. Baik Bapak Ibu sekalian, dari beberapa hal tadi kita dapat memetik ya pesan dari Bu Ambar selaku Wakil Kurikulum bahwa agar kelulusan yang nantinya akan kalian terima itu tidak terlepas dari usaha ya.
usaha dari diri kalian. Untuk guru, kepala sekolah itu hanya suatu fasilitas ya yang dapat membantu kalian, membantu. Tetapi perjuangan sampai akhir itu ada pada diri kalian sendiri. Oleh sebab itu perhatikan nilai-nilai, baik nilai ujian praktikum, tugas-tugas, terlebih lagi kehadiran, baik kehadiran dalam PI, BDR kita harap diperhatikan ya. Jangan sampai bolong-bolong, jangan sampai ya tidak pernah masuk sekalipun. Ya, kalaupun ada hal-hal yang tidak jelas segera berkoordinasi dengan wali kelas kalian masing-masing. Baik, kita akan melanjutkan Bapak Ibu sekalian. Maaf, ada tambahan ya Pak? Lupa saya. Oh gitu ya Bu ya. Ada, silakan Ibu. Mohon maaf Pak Eka, saya ada tambahan sebelum saya tanya jawab. Anak-anakku kelas 12 ini ada surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 2 Maret 2022. Ya, kalau disampaikan teman yang tidak hadir, Bapak Ibu wali kelas, mungkin kalau ada peserta didik yang tidak hadir, bahwa kelas 12 itu diperbolehkan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, surat itu berbunyi tentang penyesuaian pelaksanaan pembelajaran SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah pada masa pandemi COVID-19 tahun 2022. Untuk Kabupaten Kota Waringin Timur masih berada pada level PPKM level 3. Maka yang baru diperbolehkan adalah kelas 12 melaksanakan PTM terbatas jumlah peserta didik 50%. Jadi kelas 10 dan 11 masih melaksanakan daring. Nah, anak-anak semua nanti mulai hari Senin kalian kembali tatap muka dengan formula ganjil genap. Nah, nanti kalau nggak salah berakhir di genap ya kemarin. Maksudnya kebetulan ini kita akan di Senin nanti kita mulai dengan genap ganjil. Tatap muka diperbolehkan, kita akan melaksanakan penilaian tengah semester di 14 sampai 18. Kalau waktunya kurang, yang shift berikutnya berarti 2 minggu kita akan melaksanakan. Ya, jadi ingat hari Senin yang pulang kampung harap kembali ke posnya untuk melaksanakan tatap muka, menyelesaikan ujian praktek, menyelesaikan tugas-tugas dan persiapan ujian sekolah. Terima kasih Pak Ekas. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Ambar atas tambahan informasi yang diberikan dan semoga anak-anak sekalian dapat mencermati ya, surat edaran yang sudah disampaikan dan dengan bantuan wali kelas mungkin nanti akan disampaikan kembali dalam grup WhatsApp kelasnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan saja materi selanjutnya. Ini apabila ada kami akan menawarkan kepada koordinator BPBK dalam hal ini Bu Purwandari SPD untuk menyampaikan terkait mungkin dengan UTBK atau kegiatan-kegiatan ke jenjang perkuliahan ya Bu ya, jenjang perkuliahan yang mungkin sudah diformulasikan bersama-sama dengan kurikulum. Gitu. Baik, kepada Bu Purwandari kami persilakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Etas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, juga anak-anak. Mungkin saya hanya menambahkan sedikit aja ya, untuk UTBK perlu Bapak Ibu orang tua tahu bahwa UTBK yang diselenggarakan bekerjasama dengan EduBrand ini adalah berbayar, dan ini sekolah sudah memfasilitasi. Sekolah yang membayarkan satu anak kalau nggak salah 65.000, 75.000. Jadi kami mohon bantuannya untuk orang tua, jadi untuk putra putrinya agar memang benar-benar belajar supaya hasilnya maksimal. Kalau kemarin pada saat tryout yang pertama itu masih banyak yang hasilnya kurang maksimal. Jadi kalau yang kedua ini mohon tolong anak-anaknya diingatkan kembali untuk belajar supaya hasilnya maksimal, supaya nanti pada saat mereka mengikuti UTBK
yang beneran, UTBK yang sesungguhan, bukan di tryout, memang mendapatkan hasil yang maksimal. Karena untuk berharap SNMPTN kita berharapnya anak-anak banyak diterima, tapi kan tidak menutup kemungkinan pasti ada yang gagal. Nanti siapa tahu mereka akan melanjutkan, tetap ingin ke perguruan tinggi negeri dan harus mengikuti UTBK, jadi mereka bisa lolos dengan baik. Jadi itu sekolah sudah memfasilitasi, dan itu tidak banyak ya, kemarin yang mendaftar tidak banyak, jadi tolong diingatkan kembali untuk belajar karena waktunya hari Senin ya Bu Ambar ya. Ya. Hari Senin untuk tryout yang keduanya, tolong itu diingatkan kembali. Mungkin itu aja kalau untuk masalah LTMPT, saya rasa sudah Bu Ambar sudah menjelaskan dengan jelas. Anak-anak pun sebenarnya anak-anak itu sudah pintar, sudah bisa mencari informasi sendiri, cuma kadang-kadang literasinya yang masih harus diperdalam lagi. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, terima kasih Bu mengingatkan. Iya Bapak Ibu, saya informasikan dari yang ikut tryout UTBK itu, terima kasih Bunda mengingatkan bahwa dibayarkan oleh sekolah per anak 75.000, yang ikut tryout kemarin hanya 25 orang. Jadi 25 orang itulah yang difasilitasi oleh dari sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Purwandari atas informasi yang sudah disampaikan. Dan dalam kesempatan ini kembali kami diingatkan kepada orang tua, wali dari peserta didik kita di kelas 12 agar segala sesuatu yang berkenaan ke depan anak-anak menuju ke perguruan tinggi mana, syarat apa saja, kami dari pihak manajemen SMA Negeri 4 Sampit sangat membuka diri untuk dapat membantu, ya, membantu memfasilitasi kemana arah anak Bapak Ibu sekalian nantinya. Baik, terakhir kita akan mendengarkan sebelum tanya jawab nanti, yaitu informasi yang mungkin akan disampaikan oleh bendaharawan BPP, yaitu Pak Kusransah SPD. Monggo Pak, silakan bila ada hal-hal yang disampaikan dari sekolah ini Pak, kita bersama-sama dengan orang tua, wali, ya, agar bisa disampaikan mungkin Pak. Baik, waktu saya persilakan Pak Kusran. Ya, terima kasih Petas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Bapak Ibu, orang tua peserta didik SMA Negeri 4 Sampit kelas 12 khususnya. Di sini saya menghimbau memberitahukan bahwa untuk pembayaran biaya penyelenggara pendidikan, mohon Bapak Ibu sebagai penanggung jawab, sebagai orang tua peserta didik, dicicillah setiap bulannya Bu, Bapak, supaya pada saatnya nanti tidak menumpuk, jadi tidak ada merasa kayak berat pembayaran BPP. Di sini bisa dilakukan datang secara langsung ke sekolah ataupun bisa lewat transfer. Seandainya Bapak Ibu berhalangan jauh dari SMA Negeri 4 Sampit, nanti akan saya share lewat wali kelas rekening SMA Negeri 4 Sampit yang ada di Bank Kalteng. Jadi Bapak Ibu sebagai orang tua penanggung jawab, sebagai orang tua peserta didik dari pihak sekolah, kami sudah menyediakan layanan berupa rekening. Jadi Bapak Ibu bisa transfer, bisa lewat ATM ataupun lewat ATM mini dimanapun berada. Nanti rekening Bank Kalteng atas nama SMA Negeri 4 Sampit akan saya share lewat wali kelas, dan Bapak Ibu bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing. Di sini saya dari Bendahara Pemungut BPP SMA Negeri 4 Sampit menyampaikan secara umum
pembayaran per bulannya Rp150.000. Jadi rata-rata yang kelas 12 saya lihat di daftar, bukan tagihan saya, catatan saya ini dari bulan Januari sampai Maret belum. Ada sebagian kecil yang mereka ada datang ke sekolah membayar. Jadi maksud saya kalau bisa dicicil lah sedikit demi sedikit, jangan sampai menumpuk. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dari pihak sekolah maupun saya sebagai bendahara pemungut BPP. Mohon kerjasamanya supaya dalam hal ini pembayaran BPP tersebut gunanya untuk kesejahteraan pegawai sekolah, maksudnya mereka yang GTT, PTT yang belum menjadi pegawai negeri seperti tukang kebun, jaga malam, satpam, dan juga pegawai tiga tetap yang ada di sekolah kami, orang tata usaha, dan juga Bapak Ibu guru yang masih belum pegawai negeri. Mereka dari situlah mereka dapat insentif setiap bulannya. Sekian dari saya sebagai bendahara pemungut BPP. Terima kasih atas kerjasamanya dari Bapak Ibu, orang tua, wali, peserta didik, khususnya kelas 12 SMA Negeri 4 Sampit. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Agus Ransah SPD selaku bendaharawan bantuan penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 4 Sampit. Bapak Ibu sekalian, saya merasa cukup jelas apa yang disampaikan dari Pak Agus Ransah. Jadi dalam kaitan hal tersebut, SMA Negeri 4 ya, ini menyampaikan kepada kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 4 Sampit terkait pelaksanaannya PTM ataupun online itu dalam satu kesatuan yang tetap memerlukan bantuan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, karena ada pertanyaan-pertanyaan apakah setelah PJJ BDR ini siswa tetap membayar. Ya, jawabannya tetap, karena kita masih dalam satu kesatuan. Jadi perencanaan sekolah ini satu kesatuan, baik dia online maupun offline. Dan kami mengharapkan kerjasama serta bantuan dari Bapak Ibu wali siswa sekalian dalam hal ini untuk dapat memperhatikan hal demikian seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Ransah. Terlalu banyak hal-hal yang akan sangat terbantukan dari peran serta Bapak Ibu sekalian. Baik, kita sampai pada sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa mengacungkan raise hand ya. Dalam kesempatan ini kita menggunakan raise hand bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan. Nanti disampaikan nama, orang tua dari siswa, kemudian ditujukan kepada siapa, apakah kepala sekolah Bapak Ananto, apakah kepada Bu Ambar selaku kurikulum, ataukah kepada koordinator BPBK Bu Purwandari, serta kepada Pak Gus Ransah ya sebagai bendahara BPP. Jadi dalam kesempatan ini saya membuka mungkin 2 penanya atau kita sharing sajalah sebutannya sehari-hari ini. Mohon untuk segera menggunakan raise hand ya Bapak Ibu, kemudian silakan dibuka mute-nya untuk Anda melakukan komunikasi dengan kami. Baik Bapak Ibu, kami persilakan apabila ada hal-hal yang ingin kita sharing atau kita perjelas kembali dalam kesempatan ini. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian. Oke, ini ada Ade Rizky Ramadan ya, Ade Rizky Ramadan. Silakan Ade Rizky Ramadan yang sudah raise hand untuk menyalakan orang tua. Ini saya sendiri yang menanyakan Pak. Silakan. Nggak apa-apa kan Pak? Ya, ini masalah ujian sekolah Pak.
masalah ujian sekolah, Pak. Iya. Kan tadi Pak, ujian sekolah bulan April. Kalau yang tes polisi kan gimana tuh, Pak? Kan udah di Palangka. Atau ada susulan atau gimana, Pak? Informasi ini untuk penerimaan tes ya. Polri. Iya, Pak. Itu ada sudah dapat jadwal atau belum? Sudah ada jadwal. Kalau jadwal biasanya dari tahun ke tahun, dari tanggal 15 Maret sampai 15 April, Pak. Oh, kalau April tuh udah di Palangka, Pak, di Polda. Sudah di Palangka ya. Gimana kelanjutannya, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Satu dulu ya. Siapa? Ada lagi? Satu orang lagi. Silakan. Satu orang lagi penanya. Kita akan tampung dulu. Ibu Elina itu Pak kayaknya. Ibu Elina. Ya. Mohon maaf Pak, mungkin ada Rizky suruh on-kan kameranya dulu Pak. Kita mau, karena direkam Ade dan ini juga di screenshot Ade, jadi minta tolong untuk kameranya di-on-kan dulu sebelum dijawab pertanyaannya. Ya. Kalau yang mau bertanya, mohon on-kan kameranya Bapak Ibu ya, supaya kami bisa membuat dokumentasi. Terima kasih. Ada diulang lagi Dek. Mereka ulang Dek. Siap, Bu, siap. Nanti Ibu yang jawab. Mau menanyakan tentang... Ya, kameranya diarahkan ya. Sudah, Bu. Ya. Nanti saya yang jawab. Menanyakan tentang ujian sekolah, Bu. Tadi kan ujian sekolah di bulan April. Kami yang mendaftar polisi kan dari 15 Maret sampai April. Sedangkan di 12 April itu sudah di Palangka, Bu. Itu gimana, Bu? Kelanjutannya buat ujian sekolah. Iya, tahan dulu ya Bambar. Dari Bu Elina, silakan Bu Elina. Bu Elina on kamera ya Bu Elina ya. Silakan Bu Elina. Dibuka mute-nya Bu Elina. Dibuka suaranya, mute-nya ini. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk Bapak Ibu selaku guru kepala sekolah SMA Negeri 4 yang saya banggakan dan saya cintai. Saya orang tua murid daripada Nanda Harta Setia. Saya menyambut baik sosialisasi pada hari ini. Karena kita memang udah lama tidak bertemu, baru pada hari ini saya selaku orang tua murid bisa bertatap muka secara langsung walaupun lewat Zoom dengan guru-guru dan bapak-bapak guru SMA 4. Saya sangat berterima kasih. Adapun yang saya pertanyakan, kan saya tanyakan juga, ini termasuk masukan buat guru-guru. Yang pertama, saya selaku orang tua siswa, saya mengharapkan untuk ujian sekolah, karena saya dengar di depan, menurut kepala sekolah ada dilakukan tatap muka yang 50% tatap muka secara terbatas. Jadi saya berharap untuk ujian nanti kalau bisa itu murid juga di sekolah aja Bu. Walaupun kita melalui Zoom meeting, tapi saya berharap supaya ujian nanti murid-murid ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga terkait pertanyaan dengan Ade Rizky Rahmadani. Saya tergelitik juga karena ini kita ujian itu berarti kita mempunyai standar kelulusan. Itu yang pertama. Jadi saya saya selaku orang tua murid di zaman COVID seperti ini melihat kondisi murid-murid saat ini tatap mukanya jarang atau ya sangat sedikit sekali tatap muka dengan guru-guru. Jadi bagaimana supaya murid-murid ini bisa mencapai standar nilai kelulusan? Karena apa yang seperti dibilang oleh Ade Rizky Ramadhani, apabila anak-anak ini kalau dia masuk sekolah, masuk universitas, yang jadi masalah kita apabila murid-murid ini masuk ke sekolah kedinasan. Untuk kedinasan itu biasanya ada standar, Bu, ada standar nilai. Jadi bagaimana supaya murid-murid SMA 4 ini bisa mencapai standar nilai yang diinginkan
oleh sekolah kedinasan itu. Jadi saya mohon bantuannya seperti apa untuk standar nilai. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, dua dulu ya Bapak Ibu sekalian, kita tahan dulu karena masih ada lagi pertanyaan, kita akan buka termin selanjutnya. Baik, ini pertanyaan pertama datang dari Ade Rizky Ramadan. Ade Rizky, Nanda tadi menanyakan bahwa pelaksanaan sekolah ini dilaksanakan di bulan April ya Bu Ambar ya. Dan Ade Rizky ini terkendala mungkin ya karena sudah menerima jadwal penerimaan di kepolisian ya Kalimantan Tengah tentunya dari bulan Maret hingga bulan April juga. Nah, mungkin ini ada kebimbangan begitu bagaimana nanti pelaksanaan ujian sekolah apabila siswa yang bersangkutan sudah ada di Palangkaraya. Begitu Bu. Monggo Bu, silakan langsung dijawab saja Ibu. Ya, terima kasih Ade. Jadi permasalahan ini setiap tahun seperti itu, Dek. Nah, karena kita ini dari dulu tidak connect antara aturan dari pihak Polda sama pihak Kodim ya, sama ya tentara sama polisi. Nah, jadi jadwal ini juga memang nggak connect. Jadi karena jadwal tidak pasti, jadi kalau saya sih hanya memberikan ini karena itu tidak hanya Skotim ya Dek ya, kita se-Kalimantan Tengah ini SMA, SMK semua kita kena aturan juknisnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah itu sama. Jadi nggak hanya Kotim aja Dek, jadi seluruh Kalteng ini pasti akan terkendala itu setiap tahun. Bahkan saya pernah menelpon pihak Polres ya, anak lagi ujian UN waktu itu sudah disuruh ke Polres. Nah, jadi akhirnya dari pihak Polres itu konfirmasilah ke Polda, konfirmasi ke Dinas Pendidikan Provinsi bahwa anak SMA dan SMK itu masih proses ujian sekolah. Nah, ada juga mereka belum menjawab, mereka mengutamakan yang lulusan tahun kemarin yang sudah tidak terikat lagi dengan kegiatan sekolah. Jadi nanti Dek, tetap kita koordinasi dengan pihak kepolisian, pihak Kodim menyatakan bahwa kita masih ujian sekolah dan jadwal itu dari Dinas Pendidikan Provinsi. Berarti se-Kalteng pun sama nanti teman-teman adik yang SMA 1 2 3, kemudian teman-teman adik se-Kalteng tuh sama nanti mereka juga bingung juga ini. Nah, memang dari setiap tahun itu jadwal Polda dengan Kodim itu selalu nggak connect ya, karena mereka jadwalnya baku mungkin, kalau kita kan berubah-ubah nih, kita mengikuti aturan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Tapi insya Allah nanti Dek, kalau memang kendalanya seperti itu, nanti Adek bisa memberikan nomor handphone saya ke pihak Adek daftar pihak panitia, atau nanti kita akan meneruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Dan memang ini tidak hanya Adek se-Kalimantan Tengah ya, mungkin itu. Nah, ini juga Ibu bingung juga kenapa kita memajukan juga Dek, karena kalau dari Juknis itu kan sampai tanggal 26 April Dek. Nah, SMA 4 inisiatif dimajukan aja, itu tadi mengingat yang daftar-daftar kedinasan karena mereka harus persiapan dan sebagainya. Jadi untuk sementara ikuti dulu aja proses sekolah, ikuti saja jadwal-jadwal di sekolah, Adek tenang aja, nanti kalau memang pas pendaftaran memang seperti itu, konfirmasi ke pihak sekolah, nanti kita akan konfirmasi ke pihak Polres atau pihak Kodim ya, tempat-tempat pendaftaran. Kejadian tahun kemarin sama Dek, jadi ada lagi US, mereka harus sudah ada di Polres Bu, coba mana teleponnya dulu. Nah, karena tidak hanya Adek, semuanya sama se-Kalimantan Tengah. Mungkin Pak Ananto bisa menambahkan untuk masalah Adek ini, karena sudah menyangkut masalah ini komunikasi antara lembaga pendidikan dengan lembaga kepolisian. Terima kasih Pak, mungkin mau menambahkan Pak. Ya, terima kasih Bu Ambar. Jadi sebenarnya sama ya penjelasannya dengan Bu Ambar tadi. Karena kasus seperti ini tiap tahun dan semuanya sekolah. Jadi begini, si Ade Rizky, jadi nanti kita juga akan minta salinan jadwal resmi dari Polda ya. Kita akan usahakan dalam beberapa minggu ini dalam rangka antisipasi agar nanti tidak berbenturan, diupayakan tidak berbenturan dengan jadwal yang
dilaksanakan oleh kita. Nah, kebetulan nanti juga minggu depan kita akan ke Palangka, sekaligus nanti akan saya koordinasikan bagaimana baiknya apabila nanti jadwal itu tidak bisa terubah dari pihak Polda, bagaimana solusinya. Jadi tenang saja dulu, sementara pokoknya fokus ngikutin jadwal yang sudah dipersiapkan oleh kurikulum. Nanti kalau Anda ada kendala pasti bisa kita atasi. Yeah. Jadi nggak usah khawatir gitu kan. Nanti akan kita carikan solusi yang jelas semuanya bisa terlayani, baik untuk ujian sekolahnya di sekolah kita dan untuk pendaftaran di jalur kedinasan. Mungkin itu aja ya, Adik Rizky ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Ya. Baik, Pak. Pokoknya tenang aja, Dek, laksanakan. Nanti nomor HP Ibu serahkan saja sama ini, nanti kita yang komunikasi. Karena itu setiap tahun selalu seperti itu. Kasihan, bahkan yang tahun kemarin lagi ujian, Bu, saya jam 11 gitu. Oh ya, nah nanti tetap kita akan berikan, tidak akan mematahkan atau menghambat. Nah, menghambat ya, tidak akan menghambat. Kita akan saling membantu. Ya, pokoknya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Mungkin Pak Etas langsung ke Bu Elina ya, Pak Etas ya. Ya, jadi Adek tadi sudah dapat jaminan ya dari Bu Ambar dan Pak Ananto. Semua yang khawatir siap, ya. Ya, tidak usah khawatir. Karena yang nanya Adek, jadi sementara saya katakan untuk Adek. Ya. Siap saja. Baik, pertanyaan kedua dari Bu Elina Silem. Ini nanti siapa yang menjawab ya? Apakah Bu Ambar atau Pak Ananto tentang harapan Ibu ini untuk ujian sekolah nanti bagaimana pengkondisiannya ya? Memang kita sempat bicarakan ya bahwa untuk ujian sekolah hadir kan begitu ya. Tapi nanti akan dijelaskan oleh Bu Ambar. Kemudian juga yang disampaikan tentang bagaimana apakah sekolah kita sudah memiliki standar nilai ya untuk kelulusan agar anak-anak dapat mudah ya menuju kepada sekolah-sekolah di jenjang kedinasan. Ya silakan Bu Ambar boleh menjawab pertanyaan dari Bu Elina Silem. Terima kasih Bu Elina atas pertanyaannya ya, luar biasa. Terima kasih Bu atas ini pertanyaannya bagus sekali. Bu Elina, untuk ujian sekolah kita tadi sudah saya sampaikan di di slide saya. Kita akan ujian sekolah berbasis Android PC menggunakan AIUCBT, jadi tidak menggunakan pusat data. Jadi menggunakan akses point yang ada di sekolah. Nah, karena ada di sekolah berarti peserta didik itu tatap muka, ujian sekolahnya dilaksanakan secara tatap muka. Karena kalau daring di rumah itu kita sulit menjangkaunya, nanti yang susah sinyal dan lain sebagainya, yang jawaban belum terkirim dan lain sebagainya. Jadi kita laksanakan secara tatap muka dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita memiliki tim satgas sekolah, tentunya nanti kita akan berkoordinasi panitia US. Jadi US dilaksanakan tatap muka menggunakan AIUCBT, akses point ya, tidak menggunakan pulsa data anak-anak. Jadi anak-anak hanya memiliki HP, membawa HP Androidnya. Kalau yang tidak punya Android nanti disiapkan lab TIK, dikonekkan dengan akses point dan mereka langsung bisa login. Ada servernya Bu Elina. Untuk standar, jadi kalau setiap sekolah itu kan memiliki KKM sekolah, kriteria ketuntasan minimal masing-masing sekolah. SMA 4 memiliki KKM 72. Nah, 72. Dari awal itu mereka sudah tahu kalau 72. Nah, dari awal juga sudah saya sampaikan bagi yang ingin kuliah, bagi yang ingin sekolah kedinasan, tolong belajar dengan baik ya. Karena guru itu intinya siswa itu yang penting masuk. Nah, kalau nilainya sering masuk, pasti guru itu akan memberikan nilai yang baik. Nah, ini sekarang kebanyakan kasus selama PJJ ya Bu Elina, kita memang susah ini ya. Tatap muka PJJ, tatap muka PJJ. Jadi peraturan itu bisa berubah mendadak. Bisa langsung PJJ karena ada kasus COVID meningkat. Nah, nanti kasusnya mereda, PTM lagi. Nah, ini sekarang diberikan keluasan kelunakan untuk kelas 12. Nah, jadi untuk standar di kedinasan tentunya mungkin sudah punya gambaran, kalau saya tahu di atas 90 ya. Nah, bagaimana anak itu bisa mencapai 90 karena nilai rapotnya di bawah 90 berarti kan dia nggak lolos. Nah, itu kembali kepada anak kita, kembali kepada peserta didik juga. Selama ini Bapak Ibu guru itu sudah luar biasa memberikan
kelunakan, keluasan. Yang penting hadir ketika Zoom meeting, Google Meet itu hadir, tugas dikumpulkan di classroom walaupun selama pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya banyak diuntungkan selama PJJ ini. Kenapa? Ketika diberikan tugas, anak-anak masih bisa membuka Google, masih bertanya ke sana, masih bisa diberikan waktu untuk mengerjakan tugas. Tapi kebanyakan anak-anak ini lambat mengerjakan tugas, tidak hadir. Itulah yang membuat nilainya jatuh. Nah, kami sudah berusaha Bu Elina untuk selalu memotivasi anak-anak, terutama yang ingin sekolah kedinasan, ayo masuk, hadir, kerjakan tugas. Nah, jangan sampai guru yang mengejar-ngejar, pasti nilainya akan mengikuti sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh anak-anak. Terutama selama PJJ ini memang kami akui kami sulit untuk menjangkau anak-anak dan tugas-tugas kesulitan mengumpul karena sinyal dan sebagainya. Google Meet juga kadang terlambat karena bangun kesiangan. Itu ya masalah kendalanya banyak. Jadi kalau untuk standar di kedinasan mungkin mereka yang mempunyai standar, tapi kalau standar SMA 4 KKM-nya adalah 72. Kalau nanti misalnya nilainya nggak lolos ya itu kembali lagi kepada ini ya. Yang jelas kami sekolah sudah memberikan yang terbaik dengan memberikan nilai diusahakan di atas KKM. Kembali lagi kepada anak yang bersangkutannya lagi. Ya, Bu Elina. Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Jadi mudah-mudahan Nanda juga kemarin sudah saya panggil. Maksud saya tuh buat cadangan dia ikuti LTMPT kuliah tuh loh. Tapi kata Nanda, saya tanya mamah dulu orang tua, jangan nanya-nanya. Maksud saya cadangan, kalau misalnya nanti nggak terima di kedinasan, dia tetap melanjutkan kuliah. Karena syaratnya ke perguruan tinggi harus punya akun LTMPT tadi. Sempat itu sosialisasi sekolah Nanda, tapi kok setelah itu menghilang. Memang ada perubahan untuk Nanda ya, semenjak dia mungkin ikut bimbingan ya. Nah, cuma kembali PJJ ini Nanda harus kembali kita motivasi kembali. Jadi ya, Bu, makasih banyak. Dia sempat terbaik matematika ya Bu ya. Iya, yang terbaik 3 ya. Iya, jadi ada perubahan Nanda semenjak mungkin ikut bimbingan ya Bu ya. Ya, ikut bimbingan karena dia masuk sekolah kedinasan tadi. Iya. Mudah-mudahan nilainya lolos nanti ketika dia mencoba tes kedinasan. Oke. Makasih banyak Bu. Ya. Bapak Ibu makasih semua Bu. Mungkin dari Pak Etas ada yang menambahkan Pak Etas? Oke. Ya, selesai ya Bu Mbak ya. Jawabannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebentar saya mau izin dengan Pak Ananto. Maaf Pak Ananto. Silakan Pak. Ini Pak, kita membatasi sampai jam berapa kira-kira biar kita sepakat karena masih ada ya, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi aja Pak. Ini karena sudah jam 5 lewat 5 ya. Nah, mungkin kalau nanti ada yang masih belum terfasilitasi melalui Zoom ini, silakan Bapak Ibu main-main ke sekolah gitu saja. Ya, nanti konsultasi langsung dengan kita di sekolah sambil silaturahim. Nah, itu aja Pak Itas, mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi maksimal karena sudah jam 5. Oke, baik Pak, baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan seiring dengan berjalannya terus waktu. Tidak terasa hampir 2 jam. Ini ada dari bidang koperasi. Ini bidang koperasi tadi saya perhatikan ada Bu Elina. Oh gitu ya, jadi bidang koperasi itu Bu Elina. Gampang Bu. Bisa pinjam koperasi nah Bu Elina. Bisa kemitraan kita koperasi ini. Ya, kemitraan nih ya. Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian, silakan guys. Dalam kesempatan ini ada yang ditanyakan, sebutkan nama, orang tua siswa, dari siapa dan ditujukan kepada siapa. Silakan Bapak Ibu. Bu Rayana mungkin. Ruth masih belum ya Bu ya? Masih belum ya. Ruthnya Pak. Oh, gitu. Ya. Kalau tidak ada, saya yang Pak menambahkan sedikit. Silakan Bapak. Iya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sementara kita sambil nunggu pertanyaan, mungkin ada. Nah, ini saya sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian yang punya putra-putri yang saat ini sedang duduk di kelas 9 SMP ya. 789 yang kelas 9 SMP dan saat ini kelas 12 yang kelas 12 SMA ya. Nah, jangan ragu-ragu Bapak Ibu, nanti di Juli nanti silahkan daftarkan ke SMA 4 ya, karena nanti kami mulai tahun pelajaran Juli tahun pelajaran baru ya, mulai bulan Juli kita akan melaksanakan programnya Mas Menteri ya di SMA yang di Sampit hanya 2 saja yang nanti melaksanakan. Jadi hanya SMA 4 dan SMA 1 Sampit. Ya kebetulan sudah dinyatakan lolos sekolah penggerak. Nanti akan ada paket-paket pembelajaran yang memang dirancang oleh kementerian yang insya Allah nanti akan menarik, memfasilitasi keinginan dan kemampuan peserta didik. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu kalau punya saudara, punya anak, adik ya, adiknya yang sekarang ini di kelas 9, nanti di bulan Juli jangan lupa ya daftarkan di SMA Negeri 4 Sampit. Mungkin itu saja Pak Etas, terima kasih. Baik Bapak, mantap ini promosinya Pak ya. Oke, jadi kami SMA Negeri 4 Sampit ya, siap membuka diri dan ini merupakan terobosan ya, terobosan yang sangat luar biasa di SMA Negeri 4 Sampit bahwa tahun ini SMA Negeri 4 Sampit ditunjuk sebagai sekolah penggerak dan semua guru juga bergerak. Nanti kemungkinan besar sosialisasi akan disampaikan oleh kesiswaan ya, oleh Bu Yunita MPD ke sekolah-sekolah ya. Nah, jadi tinggal ditunggu saja ya. Baik, ada lagi kah Bapak Ibu sekalian? Ada. Persilakan bila ada yang ingin ditanyakan sekali lagi. Nah, tambahnya juga Pak Etas kalau nggak ada Bu Elina, kalau nanti masih punya putra yang kelas 9. Tanya lagi Pak. Iya. Silakan. Ada yang saya aja yang tanya nggak apa-apa Pak. Ya, boleh. Ya, silakan Bu. Soalnya saya ini agak menggelitik sebagai orang tua, saya punya anak. Saya ada satu lagi pertanyaan. Yang pertama, untuk akun ujian, saya mohon, ini saya bermohon juga, dibagikan jauh-jauh hari. Jadi murid-murid ini sudah tahu dia akunnya apa untuk masuk ke dalam untuk ujian nanti Pak. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau nanya juga untuk SPP. SPP kadang memang saya akui juga anak saya ini malas dia bayar SPP, 6 bulan sekali dia baru bayar. Apakah ini anak-anak ini nanti diberitahu sebelum ujian kamu harus bayar SPP? Jadi saya berharap juga guru-guru ini juga memberi peringatan kepada orang tuanya biar orang tuanya nanti jaga-jaga nanti saya harus bayar SPP biar nanti nggak kebablasan nanti mau dekat-dekat ujian baru membayar. Jadi saya mohon 2 pertanyaan tersebut Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Elina. Pertanyaannya bagus ya, mengingatkan saja ya Bu ya pertanyaannya ya. Jadi memang kalau syarat mengikuti ujian Bu itu tidak harus membayar SPP ya, tidak harus. Tetapi membayar SPP itu kan dendanya setiap bulan. Nah, sebenarnya sama aja saya balik saja Bu ya. Karena kan tidak harus pasal ujian harus bayar SPP, nggak ada rumusnya Bu. Ya, tidak ada rumusnya. Tetapi yang harus dibayar adalah setiap bulan. Jadi 3 bulan sebelum ujian juga sudah harus bayar kan begitu ya. Jadi itu. Jadi tidak ada syaratnya mau ikut ujian harus bayar. Tetapi saat administrasi pengambilan kartu memang begini Bapak Ibu. Jadi kami ini hati-hati. Pertama kami mengontrol keuangan untuk pengambilan kartu karena apa? Di saat-saat seperti ini ya mudah-mudahan anak-anak kita semuanya itu kan jujur, tetapi saya pernah menemukan beberapa kali uangnya sudah dikasihkan ternyata tidak sampai ke sekolah. Nah itulah sebenarnya mekanisme kontrol kami bahwa pada saat pengambilan kartu akun itu harus menunjukkan bukti pembayarannya. Kalau belum punya ya orang tua yang mengkonfirmasi ke sekolah. Mungkin itu saja Ibu. Ya, terima kasih. Saya tambahkan ya Pak ya. Bu Elina saya tambahkan. Jadi gini Bu Elina, anak-anak tidak pakai akun, tapi dia nanti loginnya itu menggunakan nomor peserta ujian. Nomor peserta ujian sudah keluar. Nah, sudah ada. Jadi gini Bu Elina, tadi dari kurikulum nih ada kartu peserta ujian, ada username-nya, ada password-nya.
Nah itu kita sudah buat jauh-jauh hari, kami serahkanlah ke BPP, ke Pak Kusransa, nanti siswa yang berhubungan dengan Pak Kusransa. Nah jadi untuk akun itu sudah sudah ada ya, menggunakan username dan passwordnya. Karena kita menggunakan AIU-CBT Bu Elina, jadi sistemnya canggih. Nah pakai token ya, kayak token listrik, kita pakai token, setiap 15 menit itu tokennya berubah. Anak-anak sudah tahu semua. Jadi guru yang ngawas di ruangan juga mereka menggunakan Android-nya untuk mendapatkan token dari proktor. Nah, jadi proktor itu nge-share tokennya sekian, 15 menit pertama, login mereka. Nanti kalau mereka misalnya karena sinyalnya, gangguan sinyal, maksudnya ketika proses AIU-CBT itu ada masalah dengan HP-nya, kalau sinyal nggak pakai sinyal ya pakai access point. Masalah HP-nya kadang mereka berkenal di HP. Keluar sendiri, mereka login ulang, tokennya sudah ganti, nanti proktor akan memberikan tokennya lagi ke pengawas ruang. Jadi kita agak canggih, jadi pakai token yang 15 menit itu berubah. Tapi tetap mereka nanti loginnya itu menggunakan username dan password yang dibuatkan oleh panitia. Nah ini untuk lebih jelasnya, saya minta tolong ke Ibu Kade untuk menjelaskan teknis dari AIU-CBT. Nah, jadi tim kurikulum saya ini Bu, Bapak Ibu, perkenalkan ada Ibu Kade, proktornya yang tahan banting, yang kedua Ibu Siti, proktor 1, proktor 2, teknisi 1 Bu Siti, teknisi 2-nya Pak Wawan. Nah, itu tim kurikulum. Silakan Bu Kade atau Bu Siti untuk menjelaskan teknis AIU-CBT kepada orang tua. Mumpung kita kumpul di sini. Monggo Pak Kade, Mbak Siti. Bentar ya Bu, 2 menit aja. Ya, terima kasih. Ya. Mohon maaf Bu, ada sedikit gangguan. Untuk teknis pelaksanaan AIU-CBT ya Bu, nanti setiap siswa itu akan diberikan username dan password. Jadi mereka untuk loginnya tinggal memasukkan username yang sudah kami masukkan itu sudah baku Bu kalau username-nya, nanti dengan passwordnya juga. Nanti setelah mereka memilih mapelnya ya, di situ ada pilihan mapel, nanti mereka juga menginputkan token. Token itu diberikan setiap 15 menit sekali. Jadi kita tidak menggunakan akun belajar untuk pelaksanaan ujian sekolah ya Bu ya. Jadi menggunakan AIU-CBT itu, jadi dengan token yang sudah kami berikan di kartu peserta ujian. Ya. Saya rasa cukup Bu Ambar. Ya, jadi gitu ya Bu Elina, terima Bapak Ibu yang lain. Jadi mohon anak-anaknya HP-nya diperhatikan. Tapi kalau memang nanti ada kendala di HP, kita siapkan lab TIK ada 20 unit lah bisa untuk mengganti apabila HP Bapak putra putrinya ada kendala. Nanti kita tetap siapkan yang HP-nya ada kendalanya. Nah, mungkin itu saja Pak, kita batasi ya sudah ya Pak. Terakhir ya Bu Ambar ya, Pak Etas ya. Ya. Oke, silakan Pak. Jadi itu Bu Elina ya. Jadi untuk syarat mengikuti ujian itu tidak harus bayar ya Bu ya. Tetapi pembayaran itu adalah merupakan kewajiban setiap bulan. Ya itu. Itu kan kadang-kadang dibolak-balik itu. Dibolak-balik ini mau ujian harus lunas SPP, padahal lunas SPP itu sebenarnya tanggung jawabnya setiap bulan, bukan di saat mau menjelang ujian. Kadang-kadang mohon maaf Bu, saya juga sering kalau listrik belum bunyi belum bayar kan, ini ibaratnya kartu itu mengingatkan saja ya, tapi bukan kewajiban syarat untuk mengikuti ujian, hanya mengingatkan bahwa oh ada tagihan. Kebetulan listrik saya juga bunyi kadang-kadang, saya kalau belum bunyi belum bayar. Nah itu saja analoginya sama seperti itu Bu ya, jadi bukan sebagai kewajiban tetapi kewajibannya itu adalah tiap bulan itu. Nah mungkin itu saja Pak Etas, Bu Ambar, dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Dan kalau Bapak Ibu nanti masih belum bisa terfasilitasi di room ini, silakan kami terbuka. Kapan saja mau ke SMA Monggo, mau konsultasi dalam hal nanti kaitannya dengan pembelajaran putra putri Bapak Ibu atau administrasi dan lain-lainnya, silakan kami membuka diri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanto, Bu Ambar yang sudah bersedia untuk memberi jawaban kepada para penanya. Dan ternyata
apa yang disampaikan Pak Nanto barusan itu merupakan intisari ya, bisa dikatakan kesimpulan terakhir, gitu. Kesimpulan terakhir dari beliau bahwa SMA Negeri 4 Sampit welcome, kita menerima. Jadi disinilah kemitraan kami, manajemen SMA Negeri 4 Sampit bersama-sama dengan orang tua siswa ya, orang tua wali. Jadi jangan sungkan-sungkan, apapun yang ingin ditanyakan kami siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian Bapak Ibu, tidak terasa waktu kita terus berjalan hampir 2 jam lebih 15 menit, dan rasa-rasanya memang masih kurang pertemuan kita di dunia maya ini. Namun karena waktu pula yang batasi kita, kami dari jajaran manajemen SMA Negeri 4 Sampit mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga perhatian dari Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini. Walaupun kesannya sangat terbatas ya di dunia maya, namun mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat yang besar bagi perkembangan SMA Negeri 4 Sampit, dan terutama kita ingin mengantarkan putra-putri kita, anak-anak kelas 12 menuju ya kelulusan di tahun 2021-2022 dengan baik dan lulus 100%. Baik sekalian, dengan demikian pertemuan kita pada sore menjelang petang hari ini dalam aplikasi Google Meet tentang sosialisasi ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 Jumat 4 Maret tahun 2022 melalui aplikasi Google Meet kami menyatakan selesai. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum. Selamat sore Pak. Izin lab Pak ya. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Pak. Terima kasih Bu Erma, Ibunya Mahani. Terima kasih Bu Erma. Mbak Siti. Bu Erma walinya siapa? Ya, kuaran sudah. Kalau Mana tadi Bu Yunita, kayaknya wali kelas ya. Wali kelas. Yunita nggak pian suruh ini tadi. Iya, aku suruh oleh Theo kan masuk hari ini. UTBK juga harusnya. Terima kasih Bu Lestari, Bu Rayana, Bu Ayu. Mohon maaf lambat ya tadi. Pak Etas, makasih ya Bos. Baik, sama-sama Bang Maria, Bu Lestari. Makasih Mem Susi. Halo Mem Susi. Makasih. Baru nampak nih. Makasih Bu Kade udah hadir mendampingi putrinya. Makasih Pak Kus. Pak Kus, makasih ya. Makasih Bunda. Eleng guli Kus, Halemena jadi elang nunggu sekolah. Makasih Bu Ayu, mana oleh-olehnya? hujan deras di sini Bu, nggak bisa minta cermainya lah. Senin juga lah. Sudah refreshing sih ini lah Bu, staf kurikulumnya sudah. Iya Bu, nih kencang lagi, yang tadinya keriput kencang lagi Bu. Segera pulang, hari Senin banyak tugas menanti lah. Sip. Makasih Bu Raya. Makasih juga lah. BPP itu sebenarnya juga sudah disampaikan di WA orang tua, tapi Bu Anu tadi tetap itu bilang Bu siapa? Bu Elina tadi. Mama Nanda. Iya, Mama Nanda. Nanda ini belum ikut ujian nih Bu di biologi ini. Rutin saya. Nanda, Aldan itu belum. Senin kan tatap muka Bu, kejar Bu. Saya nanti aja di tatap muka itu aja mereka ujiannya. Daripada itu kan kemarin suruh ngirim video yang mereka yang tetap yang daring. Tapi sedikit yang mengirim Bu. Aduh, ya. Makasih Bu lah. Ya, makasih Mbak Siti lah. Sehat semua tim kurikulum kita sampai bulan April. Enggak deh, sampai bulan Juni masih. Udah
kamu. Udah. N.